gantang panuh cupak balanjuang sukatan anak di Minangkabau. Jo sambah salam di anjuang ukuh jo jangko kok talampau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Yang berhormati bapak-bapak alim ulama, suluh nan indak kunjung padam, suluh bendang dalam nagari nan malam rintangan kitab siang tagak bapituah, tarui kepada ninek mama nan gadang basah batuah nan gadang babingka tanah nan basah balingka awah batua alam Minangkabau. Terusnya kepada cadik pandai pasak kungkuang dalam nagari, kayu gadang menengah koto nan bahurek bahaka tunggang bapucuk sabana bulek, urek tunggangnya cukam ka bumi pucuknya bulek cewang ka langit, nan badahan cupak jo gantang barantiang barih jo balabeh babungo rimbun di adat babua katunan bana. Tarui kepada ibu-ibu bondokan duang limpapeh rumah nan gadang, sumarak anjung nan tinggi cahaya rumah selendang dunia, sumarak nagari kotonan gadang. Umumnya atas sanjungan Allah kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaji kita pada malam kini yaitu bersegeralah kita kepada kebaikan. Bersegera kita kepada kebaikan. Di dalam Al-Quranul Karim yang terdapat di dalam 3 surah dalam Al-Quranul Karim yang menyuruh kita untuk bersegera kepada kebaikan. Di antara ayat yang Allah katakan dalam surah Al-Baqarah yaitu fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian untuk kebaikan. Berlomba-lombalah kita untuk kebaikan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu di ayat yang lain tentang orang-orang yang bertakwa, yang Allah katakan dalam surah Al-Anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan. Bersegera kita kepada kebaikan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga dalam surah Al-Hadid, yaitu di ayat yang ke-21, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, berlomba-lombalah kalian yaitu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian.
wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard, dan berlomba-lombalah kalian yaitu kepada surga Allah yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih, yang Allah sediakan surga yang luas seluas langit dan bumi itu untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka bersegeralah kita kebaikan. Sekarang kita berada di bulan Ramadan, yang dimana di bulan Ramadan ini amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di malam Ramadan, yaitu nanti Allah akan berikan kepada kita satu malam, yang malam yang semalam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita sia-siakan bulan ini, maka merugilah kita. Bulan yang diberkahi oleh Allah taala datang sekali dalam setahun. Entahkah kita akan bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya atau tidak? Entahkah kita meninggal dunia sebelum Ramadan tahun berikutnya? Sekarang kita berada di bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuftahu fihi abwabus sama. Di bulan Ramadan inilah pintu-pintu langit terbuka. Doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoalah kita sebanyak-banyaknya untuk minta keselamatan dunia dan keselamatan di akhirat kita nantinya. Kita belum tahu nasib kita di akhirat nantinya. Apakah kita akan masuk ke dalam surga Allah Ta'ala, ataukah kita akan tergelincir ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nak tahu awak nasib kita, Bapak dan Ibu. Kita berada di bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pintu-pintu langit terbuka di bulan Ramadan ini. Pintu langit terbuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Tertutup pintu-pintu neraka di bulan Ramadan ini. Kemudian kata Nabi, wa tughallu fihi maradus sayatin. Dibelenggu syaitan-syaitan di bulan Ramadan ini. Lillahi fihi lailatum khairum min alfihi sahar. Dan di bulan Ramadan Allah punya satu malam, yang malam yang semalam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Hanya ada di bulan Ramadan. Itulah yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran dengan malam Lailatul Qadar. Malam yang semalam itu lebih baik dari 1000 bulan. Man hurrima khairaha faqad hurim. Siapa yang diharamkan untuk mendapatkannya, sungguh dia telah diharamkan. Merugilah dia. Seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan malam ini khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah diagian di Allah kepada umat-umat Nabi yang dahulu, tidak pernah. Khusus untuk umat Nabi Muhammad malam Lailatul Qadar. Seluruh kita mendapatkannya. Cuman bangga kita di malam itu masalahnya. Lai beribadah kita atau tidak. Ini yang akan dilipat gandakan oleh Allah nilai ibadah. Solat maghrib kita di malam itu nilainya sama dengan 1000 bulan. Solat isya di malam itu nilainya sama dengan 1000 bulan. Solat tarawih di malam itu nilainya sama dengan 1000 bulan. Bersedekah di malam itu nilainya 1000 bulan. Baca Quran di malam itu nilainya
1000 bulan, sekitar 83 tahun lebih atau lebih daripada itu nilainya. Kapan itu malam Lailatul Qadar? Itu kata Nabi, di banyak hadis dikatakan oleh Nabi SAW, yaitu 10 terakhir tinggal bulan Ramadan. Di hadis-hadis yang lain disebutkan di malam-malam ganjil. Kapan yang namanya malam dalam Islam? Dari waktu maghrib sampai datang waktu subuh. Nah, jadi tidak sebantah malam itu Qadar. Yang namanya malam dari maghrib sampai datang waktu subuh. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, kata Allah. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran itu pertama kali di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi sahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikah, turun di malam itu para malaikat. Kata Imam Ibnu Katsir itu dalam tafsirnya, kenapa di malam dinamakan Lailatul Qadar? Karena malam itu sempit. Qadar artinya sempit. Dek saking banyaknya malaikat di malam itu, maka sempitlah bumi ini dengan banyaknya para malaikat. Turun para malaikat Allah. Waruh, dan juga malaikat Jibril turun di malam itu. Turun di malam Lailatul Qadar. Yaitu turunlah dia fiha, itu pada malam Lailatul Qadar itu. Bi'idzni rabbihim, dengan izin Rabb mereka. Min kulli amr, untuk mengatur segala urusan. Nasib kita setahun yang akan datang diatur di malam Lailatul Qadar itu. Diatur takdir kita setahun yang akan datang, diatur di malam Lailatul Qadar itu. Salamun hiya hatta matla'il fajar, kesejahteraanlah malam itu sampai datangnya waktu subuh. Akan panjang tuh Pak Bu, sampai subuh, tidak sebentar. Dan ciri-cirinya itu kata para ulama, besok harinya, yaitu matahari itu terbit putih silau. Besok harinya, hendak malam tu dia tak ketahui dah. Besok harinya, pagi itu matahari itu silau putih. Nah, kalau lebih besok harinya, oh malam tadi malam itu Qadar tu. Nah, tapi awak tadi malam you dah beribadah dah. Lah rugi awak tu mah. Lah rugi awak tu Bapak dan Ibu. Kalau tidak beribadah awak di malam Lailatul Qadar itu. Nah, dan tidak ada ciri-ciri yang lain sebagaimana khurafat cerita orang tua-tua kita. Malam Lailatul Qadar itu batang kelapa roboh semua, batang kayu roboh semua. Ini cerita khurafat, tidak ada di dalam Islam itu. Roboh batang kayu. Ada yang mengecehan, mandi awak tengah malam tu di pincuran, bersangkuin kain awak. Sudah mandi Sarawak hilang, kira tiba di pucuk kerambi. Iko tidak ada cerita-cerita iko orang. Berarti kalau memang iyo seperti itu, berarti sebantal itu Qadar tu. Hanya selama mandi aja gitu. Tegak dia tak kerambi. Sedangkan Allah telah katakan malam Qadar itu sampai datang waktu subuh, sampai waktu fajar, sampai datangnya waktu subuh. Maka rugilah orang-orang yang tidak beribadah, yaitu di malam-malam Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar itu. Rugilah kita. Maka berlomba-lombalah kita menyambut bulan Ramadan ini dengan semangat. Usahakanlah, yaitu di bulan Ramadan ini khatam Al-Quranul Karim. Disebutkan oleh Irfan Hamka dalam buku beliau, Ayah, judul buku beliau. Kata beliau ayah itu Buya Hamka, kata beliau, Buya Hamka setiap bulan menghatamkan Quran 3 kali. 3 kali tamat Quran dari Buya Hamka tiap bulan. Kecuali di bulan Ramadan, kata Irfan Hamka. Kalau di bulan Ramadan, Buya Hamka khatam 5 kali. 5 kali dia tamat Quran selama bulan Ramadan. Dan awak usahon. Paling tidak agak sekali. Kalau sajus sehari itu, itu lah tamat dia kita Quran selama Ramadan. Sajus sehari sajus sehari semalam Tapi kalau lah 2 hari alunye sajus nih. Lah tinggal dah. Lah 3 hari sajus baru. Tinggal 2 juz awak tu. Apakah jalan itu? Ini harus sajus sehari semalam supaya tamat selama Ramadan. Kalau ingin 2 juz, kalau ingin 2 kali khatam 2 juz sehari.
Nah, selama Ramadan tamat dia awak 2 kali itu. Nah, karena tak bisa nah. Ya memang berlomba-lomba awak untuk itu. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Iza kana awwalu lailati min sahri Ramadan." Ini kata Nabi, apabila telah masuk malam pertama bulan suci Ramadan, sufidat sayatin, dibelenggu oleh Allah syaitan-syaitan. Nah, supaya godaannya itu berkurang. Nak kuat awak ibadah hamba-hamba Allah kan. Kemudian wa maratul jin, dan juga jin-jin yang pembangkang dibelenggu oleh Allah Ta'ala. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup seluruh pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun, tak satu pun pintu neraka yang terbuka. Wa futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Falam yuqlaqu minha babun, tak satu pun pintu surga yang tertutup. Wa yunadi munadi, dan ada yang berseru di malam itu, kata Nabi, ya baghiya khair aqbil, wahai pencari-pencari kebaikan, sambutlah bulan Ramadan ini. Wa ya baghiya sar aqsir, wahai pencari-pencari keburukan, berhentilah kalian dari keburukan. Walillahi utqa'u minan nar wa dzalika kullal laila, dan ada setiap malam Ramadan itu orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, dan itu berlangsung setiap malam. Yaitu orang-orang nanti dunia kok ada yang lah diponis dia Allah akan masuk neraka, tetapi karena dia menyambut bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, tidak jadi doh dibebaskannya jadinya dari api neraka. Setiap malam ada orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Maka bersemangatlah kita, berlomba-lombalah kita, Bapak dan Ibu hamba Allah yang berbahagia, yaitu untuk kebaikan. Kalau awak tidak berlomba-lomba untuk kebaikan, itu akan menjadi buah penyesalan bagi awak nanti di alam barzah, apalagi nanti di akhirat. Itu Allah kisahkan, Allah sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99, penyesalan orang-orang yaitu di dalam alam kubur, di alam barzah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hatta iza jaa ahadahumul maut, sehingga apabila telah datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, qala, mayat itu berkata, yaitu di alam barzah, Rabbirji'un, kembalikan aku ke dunia ya Allah, balikan aku ke dunia ya Allah, la'alli a'malu solihan, agar aku bisa beramal soleh ya Allah, agar bisa aku beramal soleh. Dahulu ambo lalai-lalaikan bulan Ramadan datang tiap tahun ke ambo dulu, ambo lai panjang, ambo lalai-lalai juga bulan Ramadan itu. Kini ambo lah meninggal, balian aku ke dunia ya Allah, aku akan beramal soleh. Fima taraktu, yang dahulu aku tinggalkan amal soleh itu ya Allah. Lalu kata Allah, kalla, sekali-kali tidak akan bisa kalian kembali ke dunia, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya dalih ucapan yang kalian ucapkan saja. Wa min waraihim barzakhun, di belakang mereka itu ada barzah, ada dinding pembatas dengan kehidupan dunia. Awak berada di alam barzah, tapi belum alam akhirat, baru di alam barzah. Alam pertama, alam akhirat adalah alam barzah. Kalian berada di alam barzah, di belakang mereka ada barzah. Illa yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit kalian berada di alam barzah. Menyusah kita biswa kalau tidak segera kita sekarang ini beramal soleh, merugi kita. Ya Allah katakan dalam surah Al-Asr, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar merugi, illallazi na'amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh.
mereka tidak akan merugi. Kata Allah, tidak akan merugi mereka di dunia dan di akhirat. Mereka tidak akan merugi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haq, dan saling menasihati di atas kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati di atas kesabaran. Jadi orang-orang beriman dan beramal soleh kok tidak akan menyasar Bapak dan Ibu. Tapi seandainya kita lalai-lalaikan hari-hari awak untuk beramal soleh, apalagi kini beradu kita di bulan Ramadan, dari tahun-tahun mau itu setaruhnya, tidak pernah tamat Quran, tidak pernah solat berjemaah ke masjid, tidak pernah berzikir kepada Allah Ta'ala, lalai-lalai juga baru. Bahkan perkataan awak banyaknya dusta, gunjing. Maka kata Nabi, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan gunjing, maka Allah tak butuh dengan puasanya dalam menahan haus dan lapar. Nah, tingkatkanlah amal ibadah awak, berlomba-lombalah kita untuk kebaikan. Itulah kaji kita Bapak dan Ibu, hamba Allah yang berbahagia. Semoga ada manfaatnya, yaitu banyak sirih di balai, sekian saja dalam Cirano, banyak uranan pandai, sekian saja dari Ambo. Kalau lawah di sungai rimbang, anak rusuh mati tadabiyah. Jika gawah tolonglah timbang, jika dosa ampunan labiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.